Kirana Pramesti dari kelas 9C SMN Satu Candi. Hari ini saya melakukan wawancara dengan Bapak Tommy. Bapak Tommy dari gereja mana, Pak? Dari gereja GPDI Elohim Sidoarjo. Ya. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang ke-1, apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan sebelum beribadah? Persiapan sebelum beribadah di gereja GPDI Elohim Sidoarjo. Sebelum beribadah ada latihan-latihan dari tim yang ada, dari tim musik, dari tim praise and worship, sampai tim paling bawah itu ada persiapan tim usher, greeter, sampai tim persiapan menjaga keamanan. Itu persiapannya mulai hari Sabtu, seperti itu. Jadi nanti mulai hari Minggu tinggal dilaksanakan kegiatan ibadah. Ibadahnya mulai pagi jam 6, ibadah pertama, kemudian ada ibadah sekolah minggu mulai setengah 9, ada ibadah EYC, ibadah GC mulai jam 10 pagi, dan selesai ada ibadah terakhir, ibadah sore jam 4 sore. Iya, cukup banyak ya persiapan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sejarah didirikannya tempat ibadah ini? Sejarah berdirinya gereja GPDI Elohim Sidoarjo itu dimulai dari Bapak Pendeta Silas Juwana, mulai dari gereja yang pertama di Selautan Sidoarjo, kemudian pindah di tempat ini di daerah Jalan Kombes Pol. Untuk sejarahnya sebenarnya lebih tahu persis Bapak Pendeta Silas, karena saya di sini belum terlalu tahu secara mendalam. Jadi itu saja. Jadi dari perpindahan dari Selautan dan ibadah kedua, gereja kedua di tempat ini di Jalan Kombes Pol. Pertanyaan selanjutnya, kapan tempat ibadah ini ramai dikunjungi? Ramai dikunjungi itu biasa di hari-hari ibadah, mulai hari Minggu tentunya kan ya. Hari Minggu itu waktu kegiatan ibadah mulai dari pagi sampai malam itu hari Minggu. Dan ada juga hari Kamis. Hari Kamis itu ada ibadah tengah minggu, time to worship. Itu mulai jam 7 malam. Dan untuk hari-hari yang lain itu ada event-event tertentu. Misalnya ada acara-acara KKR, kalau ada juga ibadah-ibadah tertentu, misal ibadah Natal, ibadah Jumat Agung, pasti gereja ini akan ramai. Pertanyaan terakhir, Pak. Dalam hal apa saja toleransi dapat diwujudkan? Dalam hal toleransi umat beragama ya, gitu ya. Toleransi dapat diwujudkan, tentunya kan ini bukan hanya sebagai slogan ya. Tapi kita harus turun langsung. Jadi gereja harus berbaur langsung dengan masyarakat yang ada, tentunya dengan nilai-nilai yang dibawa oleh gereja, sehingga bisa berbaur dengan masyarakat tentunya, sehingga di sana bisa terwujud toleransi antara gereja dengan warga di sekitaran gereja, bahkan dengan tempat-tempat ibadah keagamaan yang lain. Ada hubungan-hubungan yang dibangun tentunya dengan nilai-nilai yang Pancasila yang pertama, itu yang menjadi dasar sehingga bisa terwujud toleransi antar umat beragama. Terima kasih, selesai wawancara di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Kenalkan nama saya Rizky Hidayat, Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Pegawai Keluarga. Nah, kalau boleh tahu ini apa namanya, Pak? PBB Jongkogyo. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan sebelum dimulainya? Kalau baca di kelenteng biasanya datang cuci tangan dulu, selesai itu baru mempersiapkan ada sesuatu yang bisa beli atau pakai yang sudah disiapkan oleh ini.
apa ini oleh kelenteng. Setelah itu baru dibakar, setelah bakar baru dilakukan sembahyang dari satu kepada gonting juga akan masa baru ke para dewa-dewa. Yang kedua, serta yang kedua adalah bagaimana sejarah didirikannya tempat ibadah ini. Kalau tempat ibadah ini kita sama-sama usia yang begini, sejarahnya mungkin ya ini dibawa oleh para sesat dari kita. Kenapa semua kelenteng kok dekat sungai? Itu untuk mempermudah transportasi yang waktu itu mungkin jalan atau jalan raya itu belum begitu ada. Kelenteng ini didirikan tahun 1863. Pertanyaannya ada gereja kapan tempat ini ramai? Kelenteng sesuai dengan ininya karena ini umatnya adalah umat, jadi paling top perayaan kami itu Sintia adalah hari raya Imlek. Nah, ramai keseharian atau tanggal keberadaan jamaah itu tanggal 1 Imlek sama 15. Kalau kesehariannya ya ada di wajar-wajar saja. Apa saja toleransi? Toleransi itu bisa terwujud kalau kita bisa sama-sama memikirkan agama itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk meyakini memang agama itu semua agama tidak salah, tapi satu tujuannya tetap pada yang Maha Esa. Tadi kalau kita ada komunikasi di antara masyarakat itu, di antara satu lain sesama pemeluk agama, segala sesuatu yang pasti akan aman-aman saja terjalin dengan baik. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Iya. Selesai video wawancara dari saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Karisa Evelyn Kristantri. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mewakili SMPN Negeri 1 Candi untuk mewawancarai salah satu takmir dari Masjid Agung dengan Bapak Muhammad Arifin. Saya akan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait masjid ini. Monggo. 1. Apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan sebelum beribadah? 1. Kalau kita mau masuk ke Masjid Agung, kita harus mempersiapkan 1 toharonya, bersucinya. Kalau kita mau masuk ke masjid dalam posisi harus suci pakaiannya, suci seluruh badannya, termasuk mohon maaf kalau ada orang yang sedang haid maka tidak diperkenankan masuk ke Masjid Agung. Contoh seperti itu. Kalau orang laki-laki kemanten baru, nah, setelah melakukan hubungan suami istri tidak diperbolehkan kan masuk masjid kecuali kalau dia sudah mandi besar dulu. Nah, masuk masjid sholat, kalau cuma lewat saja ya Bapak. Terus tanya lagi. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana sejarah didirikannya tempat ibadah ini? Kalau ingin paham, Masjid Agung sudah ada catatan sejarah yang lebih jelas, konkret, bisa sampean ambil di posisi tempat papan gor itu. Ya, monggo sampean baca, sampean pahami. Untuk pertanyaan ketiga, kapan tempat ibadah ini ramai dikunjungi? Terutama hari besar Islam, ya, itulah Adha, Idul Fitri, Jumat, kegiatan masjid hari Rabu karena itu ada pengajian Az-Zahra, dan kalau Sabtu pengajian Al-Mar'atus Sholihah. Itu banyak sekali jamaah yang hadir. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dalam hal apa saja toleransi dapat diwujudkan? Ya, dalam hal kemanusiaannya saja yang bisa diwujudkan untuk toleransi. Dalam hal ibadah, maka kita sudah ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh umatnya, terutama umat muslim. Karena di situ terletak pada ayat Qul ya ayyuhal kafirun, terus dikuatkan dengan surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu yang harus kita pegang betul. Tidak boleh kita lengser sedikit pun untuk meyakini satu keyakinan.
Jadi prinsipnya kalau toleransi dalam hal ibadah maka Islam tidak ada toleran. Kalau kemanusiaan maka dipersilakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Iya. Saya Fani Dwi Jaksari Herman dari kelas 9C SMPN 1 Candi. Di sini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak Nuryanto sebagai Romo Pandita dan juga sebagai pengurus di Cetia Budayanya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan sebelum ibadah? Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Ya, bahwa umat Buddha sebelum melakukan ibadah yang dipersiapkan adalah dirinya, ya, dirinya, yaitu berkenaan dengan pakaian, ya, harus bersih, tidak harus bagus tapi bersih dan rapi. Lalu batin dipersiapkan, batinnya harus bersih. Dan sebelum melakukannya itu maka seorang umat Buddha menyalakan lilin dan dupa. Ini penting, ini adalah sebagai simbol, bukan sebagai untuk meminta-minta ya, tetapi sebagai simbol ya. Setelah itu melakukan sujud bakti di depan altar ya, lalu membaca doa atau parita suci yang ada di dalam agama Buddha. Nomor 2, bagaimana sejarah didirikannya tempat ibadah ini? Tempat ibadah ini berdiri sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu, karena memang di Sidoarjo tempat ibadah untuk umat Buddha itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Dan inilah beberapa di antara tempat ibadah umat Buddha di Sidoarjo. Nomor 3, kapan tempat ibadah ini ramai dikunjungi? Tempat ibadah ini ramai dikunjungi itu setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu, hari-hari biasa tidak ada kegiatan apapun. Setiap hari Minggu jam 10 umat Buddha yang ada di Sidoarjo melaksanakan puja bakti di sini. Pertanyaan terakhir, dalam hal apa saja toleransi dapat diwujudkan? Toleransi dapat diwujudkan ya, yaitu dengan cara menghargai sesama ya, terutama kepada antar agama. Kalau kita bisa saling menghormati, saling menghargai, toleransi itu akan terjaga. Itu juga seperti yang disampaikan sesepuh Buddha pada zaman lampau ya, seperti Raja Asoka itu juga memberikan kita nasihat agar selalu ya menjalankan toleransi, menghargai agama lain ya. Dengan cara menghargai agama lain berarti kita juga sudah menghargai agama diri sendiri. Dengan cara menjaga agama lain kita juga sudah bisa menjaga agama kita sendiri. Baik, terima kasih dengan Bapak Nuryanto untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan untuk mewawancarai katekis dari Gereja Katolik Santo Paulus Jombang. Hari ini saya bersama Bapak. Saya David. Saya akan memberi sejumlah pertanyaan. Pertama, apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan sebelum ibadah? Oh, kalau di sini dalam sebelum ibadah tentunya kita ada beberapa tugas yang perlu disiapkan, mulai dari apapun, terus kemudian ada mestinya, terus ada asisten imam, terus kemudian
ada petugas-petugas yang sudah dibagi, itu biasanya satu bulan sekali sudah keluar jadwalnya siapa yang akan ikut. Jadi ada persiapan jauh-jauh hari, nggak bisa tidak ada mingguannya. Yang kedua, bagaimana sejarah didirikannya tempat ibadah ini? Oh, kalau menurut yang saya baca, karena kan saya juga bukan asli sini, saya juga bukan di sini. Di sini itu kebetulan kan lahirnya TNI. Jadi lahan ini merupakan pemberian atau pemberian AL yang diberikan kepada gereja Katolik secara khusus sebagai sarana untuk penggunaan mental bagi anggota-anggota TNI yang masing-masing. Dan kebetulan juga kan juga ada umat Katolik yang dari kampung-kampung yang notabene kan bukan anggota TNI, ya otomatis juga jadi bagian dari gereja ini. Jadi sejarahnya seperti itu, awalnya begini seperti itu, terus sekitar tahun 2007 kurang gereja Katolik. Kalau untuk ibadah yang rame itu tentunya ibadah mingguan. Kalau di sini ibadah mingguannya itu ada di hari Sabtu sore, dan juga di hari Minggu. Kalau hari Sabtu sore itu jam 6 sore. Kalau hari Minggu itu ada 3 sesi. Jadi yang pertama jam 6 pagi, terus kemudian yang kedua jam 8:30. Terus kemudian yang ketiga itu jam 6 sore, jadi Minggu sore. Dan di hari Minggu itu juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, pertemuan, dan lain sebagainya. Jadi selain ibadah, di hari Minggu itu banyak kegiatan lainnya, sehingga memang di hari Minggu secara khusus itu gereja sangat ramai sekali. Tapi untuk ibadahnya setiap hari ada, namanya misa harian. Misa harian itu tiap hari. Kalau di sini dilaksanakan setiap pagi jam 5:30 pagi, itu tiap hari ada. Tapi untuk mingguannya itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya, dalam hal apa saja toleransi dapat diuji? Kalau menurut saya toleransi itu dari hal-hal kecil lah. Tentu saja kita tidak bisa toleransi ketika kita belum mengenal. Mungkin kalian beberapa yang notabene bukan agama Katolik atau Kristen, mungkin kali ini mungkin kali pertama atau bagaimana bekerja. Ya, jadi kalian pasti awam dan asing sekali dengan bagaimana itu gereja. Nah, untuk menjaga toleransi tentunya kita yang pertama harus mengenal dan tidak karena kita sebelum mengenal pasti kita tidak tahu isinya ada apa, ajarannya bagaimana. Yang perlu kita garis bawahi tentunya semua agama kan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan yang tidak baik. Oleh karena itu, langkah pertama dalam toleransi menurut saya adalah kita perlu mengenal sesama. Jangan menjustifikasi yang tidak dulu kepada sesama yang asing dengan kita. Jadi setelah kita mengenal, kita menjadi komunikasi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk saling bareng, berdialog bersama. Dengan begitu, setelah dalam nanti toleransi kan akan terbentuk dan terjaga dan terlestari. Terima kasih ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Perkenalkan, saya Sofia Pranesti dari kelas 9C SMP Jambi. Di sini saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah satu sebagai wakil ketua rumah Kanakure biasa yang pertama. di Dewa Gede Murah Supaka. Saya sedang berada di Pura Jala Siti Amaka. Kalau tidak keberatan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan sebelum beribadah? Sebelum beribadah, umat Hindu selalu mempersiapkan diri yang pertama kebersihan diri.
Yang kedua, menggunakan pakaian untuk persembahyaan. Yang ketiga, membawa sarana-sarana dalam persembahyangan untuk melaksanakan ibadah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sejarah berdirinya tempat ibadah? Oke, sejarah berdirinya tempat ibadah Pura Jala Sudiamerta ini bermula dari keinginan Komandan Lamar Surabaya, Kolonel Marinir Heru Joko Tomo, untuk membuat suatu area peribadatan dengan dilandasi konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan kerukunan umat beragama yang penuh toleransi, saling percaya, saling mempercayai, saling menghormati antara sesama pemeluk agama umat TNI Angkatan Laut dan umat Hindu di sekitarnya, yaitu berdasarkan surat dari Lanmar Surabaya nomor B 1131 garing Romawi 12 garing 1996 tanggal 19 Desember 1996. Pertanyaan selanjutnya, kapan tempat ibadah ini harus dikunjungi? Dikunjungi tempat ibadah ini sejak mulai dibangun, sudah ramai dikunjungi oleh umat dalam rangka mempersiapkan untuk pembangunannya. Kemudian berikut terjadilah sampai hari ini pura ini sudah begitu lengkap, cukup megah, sudah mempunyai area untuk persembahyangan, mempunyai area untuk wantilan, ada juga sekolah minggu asrama yang dibuat bertingkat. Pertanyaan terakhir, dalam hal apa toleransi dapat diwujudkan? Umat Hindu ada ajaran aklamasi. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Dalam hal apa saja kita harus toleran dalam segala hal. Karena kita sesungguhnya adalah umat manusia yang tercipta dari Tuhan. Menurut umat Hindu, Tuhan yang sama. Karena Tuhan itu adalah Esa, hanya satu-satunya. Kemudian, kapan kita bertoleransi? Banyak cara. Dengan cara kita mengunjungi tempat ibadah yang lain, dengan cara kita melaksanakan kerukunan umat antar beragama yang sering juga dilaksanakan ditempatkan di pura ini. Sekian, itu saja dari kami.